Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Basic, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang siklus termodinamika untuk fisika SMA kelas 11. Let's be smart to learn basic. Go. Siklus termodinamika. Siklus termodinamika itu adalah merupakan proses dari keadaan semula dan kembali ke keadaan semula setelah gas melakukan usaha atau kerja. Perhatikan grafik hubungan antara P tekanan terhadap V volume dalam diagram PV di sini, yaitu untuk siklus termodinamika ini suatu misal seperti nampak pada diagram PV di sini. Pada waktu tekanannya PA, volumenya adalah VA, dan titik pertemuan keduanya adalah di titik A. Kemudian pada waktu tekanannya adalah PB, volumenya berubah menjadi VB. Jika keduanya kita tarik garis dan kemudian bertemu pada suatu titik, berada di titik B. Nah, proses dari A sampai B ini adalah merupakan siklus yang pertama dari A ke B, atau siklus A ke B ini terjadi pada gas. Pada saat itu adalah sistemnya mengalami proses gas secara isotermis, yaitu gas tidak mengalami perubahan suhu dan kemudian dilanjutkan pada proses dari B ke D adalah tekanannya tetap, berarti isobarik, dan kemudian pada D sampai A kembali ke awalnya semula adalah prosesnya isokorik, tidak ada perubahan volume. Nah, ini adalah dari A ke B ke D ke A lagi, ini adalah dinamakan sebagai siklus, yaitu sebuah siklus dari proses isotermal A ke B, proses melakukan usaha, ke proses isobarik BD, proses juga melakukan usaha, dan kemudian proses isokorik DA, proses tidak melakukan usaha atau kerja. Jadi dari A, B ke D kembali ke A itu tadilah yang disebut sebagai siklus dari suatu mesin. Dan di sini saya tampilkan adanya penerapan mesin Calor. Di dalam mesin Calor di sini terdapat reservoir suhu tinggi dan terdapat reservoir suhu rendah. Nah, dari reservoir suhu tinggi dari gambar di sini atau tandon kalornya di sini memiliki nilai kalor sebesar Q1 arahnya ke bawah menuju ke reservoir suhu rendahnya. Dan kalau kita nyatakan dari proses kerja termodinamika untuk mesin Calor di sini, siklusnya yang pertama adalah dinamakan proses penyerapan panas atau kalor sebesar Q1 pada suhu tinggi T1 dari tandon panas atau dari reservoir panas atau reservoir suhu tinggi. Dan kemudian dari gambar yang ada di mesin Calor di sini, apa yang terjadi yaitu proses yang kedua adalah proses usaha yang dilakukan oleh gas yang besarnya adalah W. Dan kemudian pada berikutnya proses yang ketiga yaitu proses pembuangan panas atau kalor yang besarnya Q2 pada suhu rendah T2 dari tandon dingin, yaitu reservoir dingin atau reservoir suhu rendah.
Yang selanjutnya yang disebut sebagai Carnot dengan siklus Carnotnya, di mana siklus Carnot ini memiliki 4 proses dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dari mesin yang diciptakannya, yang kemudian disebut sebagai mesin Carnot. Proses yang pertama adalah dari PA, tekanannya, volumenya adalah VA, dan titik pertemuannya di A. Kemudian pada tekanan PB, volumenya adalah VB dan berada pada titik pertemuannya di B. Grafiknya adalah berbentuk kurva melengkung. Nah, di sini kalor Q1 dimasukkan pada sistem. Jadi sistem mendapatkan sejumlah kalor sebesar Q1. Nah, proses yang pertama ini disebut dari proses AB adalah proses pemuaian isotermal. Jelas di sini volumenya dari VA ke VB, volumenya menjadi semakin besar. Sistem mendapatkan kalor atau menyerap kalor sebesar Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha sebesar WAB. Dan kemudian proses yang kedua dari proses B menuju ke C. Nah, proses B menuju ke C ini volumenya juga bertambah, adalah proses pemuaian adiabatik, di mana pada proses BC ini tidak ada lagi kalor yang diberikan pada sistem maupun kalor yang dikeluarkan dari sistem atau dibuang dari sistem tersebut. Sistem suhunya turun dan dari T1 ke T2 sambil melakukan usahanya sebesar WBC. Jadi dari B menuju ke C. Dan seterusnya pada proses yang ketiga adalah dari C ke D. Pada proses C ke D di sini tekanannya adalah PD, kemudian volumenya adalah menjadi VD, dari VC menjadi VD, dan proses dari C ke D ini adalah sebagai proses pemampatan isotermal. Jadi volumenya menjadi semakin kecil, berarti dikompresi, dimampatkan secara isotermal, dan sistem ini menerima usaha sebesar WCD dan melepas kalor sebesar Q2 dari reservoir suhu rendah T2. Jadi dari proses CD ini sistem melepaskan atau mengeluarkan kalor sebesar Q2. Dan kemudian proses yang dari D ke A adalah proses yang keempat, adalah proses pemampatan adiabatik. Jadi volumenya dipampatkan lagi secara adiabatik, sistem suhunya naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha sebesar WDA. Dan besarnya usaha yang dihasilkan pada siklus Carnot di sini adalah W sama dengan Q1 min Q2. Jadi selisih kalor yang dimasukkan terhadap yang dilepaskan adalah itulah besarnya usaha atau kerja yang dilakukan oleh mesin tersebut. Dan mesin itu sendiri memiliki efisiensi kerja. Yang pertama kita bahas tentang efisiensi kerja mesin, di mana efisiensi kerja mesin itu dilambangkan dengan rendemen dari mesin kalor adalah perbandingan usaha total yang dilakukan oleh mesin selama satu siklus terhadap kalor yang dimasukkan dari sumber bersuhu tinggi di dalam satu siklus, yang kemudian dirumuskan bahwa efisiensi mesin adalah sama dengan W per Q kali 100%, atau efisiensi mesinnya adalah sama dengan dari W adalah Q1 min Q2, maka untuk efisiensi mesinnya bisa dirumuskan menjadi 1 min Q2 per Q1 kali 100%, dan ini adalah efisiensi yang sesungguhnya. Sedangkan untuk yang berikutnya dari mesin Carnot menghasilkan efisiensi Carnot yang besarnya
1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi di sini mesin Carnot meningkatkan kinerja daripada mesin yang dia ciptakan, dan kemudian malah kita gunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan soal pertama. Tentukan efisiensi kerja mesin yang bekerja pada reservoir suhu rendah 47 derajat Celcius dan reservoir suhu tingginya 527 derajat Celcius. Dari soal tersebut dapat kita tuliskan, diketahui T2-nya adalah 47 derajat Celcius berarti 320 Kelvin, dan T1-nya 527 derajat Celcius sama dengan 800 Kelvin. Jadi suhunya yang tinggi adalah T1, suhu rendahnya adalah T2. Efisiensi kerja Carnotnya adalah 1 min T2 per T1 kali 100% sama dengan 1 min 320 dibagi 800 kali 100% sama dengan 1 min 0,4 kali 100%, berarti hasilnya 0,6 kali 100 sama dengan 60%. Jadi efisiensi kerja mesinnya adalah 60%. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Sebuah mesin turbojet reservoir pembakarannya bersuhu 1727 derajat Celcius dan reservoir suhu rendahnya di dalam tempat pembuangan gasnya adalah 527 derajat Celcius. Untuk menghasilkan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 7 Joule diperlukan kalor pembakarannya sebesar 8 kali 10 pangkat 7 Joule. Tentukan A, efisiensi Carnot idealnya sebagai efisiensi idealnya, dan B, efisiensi sesungguhnya untuk mesin ini. Oke, yang diketahui adalah T1 sama dengan 1727 derajat Celcius sama dengan 2000 Kelvin ditambah 273. T2-nya 527 derajat Celcius berarti 800 Kelvin, maka dan W-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7 Joule, serta H sama dengan 8 kali 10 pangkat 7 Joule. Dan yang ditanyakan pertama adalah efisiensi Carnot untuk efisiensi idealnya, mesin idealnya, yang mana efisiensi Carnot itu adalah sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. 1 min 800 per 2000 kali 100% sama dengan 1 min 0,4 kali 100% berarti 60%. Jadi 1 dikurangi 0,4 tadi adalah 0,6. Untuk yang B, efisiensi sesungguhnya untuk mesin ini adalah efisiensi mesin, yang mana rumusnya W per H kali 100%. W-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7, H-nya 8 kali 10 pangkat 7 kali 100%, berarti hasilnya adalah 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Nah, ini adalah hasil penyelesaian soal yang nomor 2 ini. Dan kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Sebuah mesin kalor Carnot bekerja pada reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan reservoir suhu rendahnya 200 Kelvin. Berapakah temperatur bersuhu tinggi agar efisiensi termalnya naik 5%? Oke, diketahui T1-nya 800 Kelvin, T2-nya 200 Kelvin. Maka efisiensi kerja Carnotnya adalah 1 min T2 per T1 kali 100%. Maka T2-nya tadi adalah 200, T1-nya 800, maka 1 dikurangi 0,25 dikalikan 100 sama dengan 0,75 kali 100 berarti 75%. Dan besarnya temperatur bersuhu tinggi agar efisiensi termalnya 5% dari T, maka T1 aksennya adalah, jadi kita misalkan T1 aksen. Dengan demikian maka efisiensinya menjadi 75 tambah 5 sama dengan 80%. Jadi efisiensi Carnot sama dengan 1 min T2 per T1 aksen kali 100,
80 sama dengan 1 min 200 per T 1 aksen kali 100. 1 min 0,8 sama dengan 200 dibagi T1 aksen, sehingga dengan demikian T1 aksennya adalah 200 dibagi 0,2, 1 dikurang 0,8, 0,2, hasilnya adalah 1000 Kelvin. Jadi agar naik 5%, suhu tingginya dinaikkan menjadi 1000 Kelvin. Oke, untuk soal yang berikut nomor 4. Pada sebuah mesin kalor bekerja 2 tandon masing-masing bersuhu 1000 Kelvin dan 400 Kelvin. Mesin tersebut memiliki efisiensi sebesar 0,6 efisiensi mesin kalor Carnot. Apabila mesin tersebut menyerap kalor sebesar 2000 Joule, berapakah kalor yang dibuang mesin tersebut? T1 1000 Kelvin, T2 400 Kelvin, kemudian efisiensi mesinnya sama dengan 0,6 efisiensi dari mesin kalor Carnot. Nah, Q1 sama dengan 2000 Joule, maka Q2 nya sama dengan berapa? Efisiensi Carnot kita cari lebih dahulu besarnya, yaitu 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi 1 min 400 dibagi 1000 kali 100%, berarti sama dengan 1 dikurangi 0,4 kali 100 sama dengan 0,6 kali 100%, berarti 60%. Dan untuk yang kita cari adalah efisiensi mesinnya, yang besarnya adalah 0,6 dari efisiensi Carnot, berarti sama dengan 0,6 kali 60%, berarti 36%. Nah, untuk efisiensi mesinnya itu adalah 1 min Q2 per Q1 kali 100%, 0,36 sama dengan 1 min Q2 per 2000, 1 min 0,36 sama dengan Q2 per 2000, maka Q2 yang kita cari besarnya adalah 0,64 kali 2000 sama dengan 1280 Joule. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah mesin Carnot menyerap 10 pangkat 5 kalori dari reservoir tinggi 527 derajat Celcius dan membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius. Jika usaha yang dilakukan mesin sebesar 4 kali 10 pangkat 4 kalori, berapakah A. efisiensi mesin, B. efisiensi maksimumnya? Oke, kita jawab untuk soal nomor 5 ini dengan dituliskan diketahui adalah T1 nya 527 derajat Celcius berarti 800 Kelvin, T2 nya 127 derajat Celcius berarti 400 Kelvin, Q 10 pangkat 5 kalori, dan kemudian V nya adalah 4 kali 10 pangkat 4 kalori. Efisiensi mesinnya adalah V per Q kali 100% sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 5 kali 100% sama dengan 0,4 kali 100 berarti 40%. Ini yang A sudah kita temukan. Kemudian yang B, efisiensi maksimum yang dihasilkan oleh mesin kalor ini adalah dari efisiensi Carnot 1 min T2 per T1 kali 100%, 1 min 400 per 800 kali 100% berarti 1 min 0,5 kali 100% sama dengan 50%. Jadi efisiensi maksimumnya itu adalah dari efisiensi mesin Carnot. Demikian pembahasan fisika tentang siklus termodinamika fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.